Siapakah Dajjal? Dajjal adalah manusia yang Allah beri kemampuan yang tidak diberikan kepada manusia lainnya. Allah menjadikannya sebagai ujian dan cobaan bagi iman umat manusia. Dajjal adalah fitnah terbesar. Nabi takut umat beliau mengalami fitnah itu, sehingga beliau pun mewanti-wanti dan memberi peringatan dikarenakan berbagai macam syubhat dan malapetaka yang dibawanya, serta pengakuannya sebagai Tuhan penguasa alam. Kejadian lain menjelang kemunculan Dajjal. Rasulullah bersabda, sebelum Dajjal keluar, manusia akan melewati 3 tahun penuh kesulitan, yang di dalamnya kelaparan yang melanda. Pada tahun yang pertama, Allah akan memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Lalu pada tahun yang kedua, Allah akan memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 tumbuhannya. Kemudian pada tahun yang ketiga, Allah akan memerintahkan langit untuk menahan seluruh hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan seluruh tumbuhannya, sehingga tidak ada satu tetes pun hujan yang turun dan tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, lantas dengan apa manusia hidup pada zaman itu?" Beliau pun menjawab, dengan takbir, tahmid dan tahlil yang akan menjadi pengganti makanan bagi mereka itu semua. Selanjutnya, ciri-ciri fisik Dajjal. Perawakannya pendek, kedua betisnya bengkok sehingga langkah kakinya tidak lazim. Yang kedua, rambutnya kusut, keriting dan gimbal. Di sampingnya terdapat lembu-lembu lurus seperti ijuk. Yang ketiga, bola matanya seperti buah anggur yang menonjol keluar, sedangkan mata kanannya buta dan meleleh. Yang keempat, yaitu di jidatnya terdapat tulisan kafara yang bermakna kafir. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa menulis atau tidak. Yang kelima, kulitnya putih, dan yang keenam, mandul, tidak memiliki keturunan. Selanjutnya, tempat keluar Dajjal. Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar dari satu negeri yang terletak di timur yang bernama Khurasan. Ia akan diikuti oleh sekelompok orang yang wajahnya seperti perisai. Dajjal akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak. Nabi bersabda bahawa Tamim Ad-Dari yang pada asal mulanya adalah seorang Nasrani. Ia mengisahkan bahawa ia berlayar dengan satu kapal laut bersama 30 orang. Ombak mengambang mereka selama 1 bulan. Mereka lalu bersauh di sebuah pulau di laut itu. Sebelum matahari terbenam, mereka naik sekoci menuju daratan. Setelah matahari terbenam, mereka memasuki pulau itu. Tiba-tiba sampai di pulau, mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu sangat lebat. Karena bulunya yang sangat lebat, sampai-sampai mereka tidak bisa membedakan mana kepala dan mana ekor binatang ini. Mereka pun bertanya kepada binatang itu, "Celaka, makhluk apakah engkau ini?" Binatang itu pun menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya lagi, "Apa itu Al-Jassasah?" Binatang ini malah menjawab, "Pergilah kalian menemui seorang pria di sebuah rumah pengasingan, kerana ia sangat ingin mendengar kabar dari kalian." Sampai di sana, kami berjumpa dengan seorang pria bertubuh raksasa yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Dalam keadaan terbelenggu, kedua tangan terikat di leher dan antara lutut dan mata kakinya dilantai dengan besi. Mereka bertanya kepada pria raksasa itu, "Celaka, makhluk apakah engkau ini?" Pria raksasa itu menjawab, "Kalian sudah ditakdirkan untuk mengetahui kabar tentangku. Kerana itu beritahukan kepadaku siapakah kalian." Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan kapal laut bersama 30 orang. Ombak mengambang-ambing kami selama 1 bulan. Kami lalu bersauh di sebuah pulau di laut itu. Menunggu matahari terbenam, kami memasuki pulau ini. Tiba-tiba sampai di pulau, kami bertemu dengan seekor binatang yang berbulu sangat lebat. Karena bulunya yang sangat lebat, sampai-sampai kami tidak bisa membedakan mana kepala dan mana ekor binatang ini. Kami bertanya kepada binatang itu, 'Celaka, makhluk apakah engkau ini?' Binatang itu menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah.' Kami bertanya lagi, 'Apa itu Al-Jassasah?' Binatang itu malah menjawab, 'Pergilah kalian menemui seorang pria di sebuah rumah pengasingan, kerana ia sangat ingin mendengar kabar dari kalian.' Lalu kami pun bergegas untuk menemuimu, dan kami masih merasa takut kepadanya kalau ia adalah syaitan." Setelah mendengar kisah para pelaut itu, pria ini bertanya tentang keadaan Danau Tiberias. "Beritahukan kepadaku tentang keadaan Danau Tiberias. Apanya yang ingin kau tanyakan tentang keadaan Danau Tiberias? Apakah airnya masih melimpah?" Tanya manusia itu. "Ya, air Danau Tiberias masih melimpah. Ketahuilah bahawa air Danau Tiberias akan susut dan kering," sahut manusia itu. Kemudian ia bertanya lagi tentang keadaan pohon kurma baisan. "Beritahukan kepadaku tentang keadaan pohon kurma baisan. Apanya yang ingin kau tanyakan tentang pohon kurma baisan?"
Apakah masih berbuah pohon kurma baisan tersebut? Tanya manusia itu. Ya, masih berbuah pohon kurma baisan tersebut. Ketahuilah bahwa pohon kurma baisan sudah tidak akan berbuah lagi, dan aku akan keluar. Dan kini aku beritahukan kepada kalian, siapakah aku sebenarnya. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebentar lagi aku akan diizinkan untuk keluar. Setelah aku keluar, aku akan berjalan di seluruh muka bumi ini dan tidak aku singgahi dalam waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Madinah. Kedua tempat itu diharamkan untukku selama aku memasukinya. Salah satunya aku dihadang oleh satu malaikat yang menghunus pedang untuk menahanku. Dan kedua jalan di tempat-tempat itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Selanjutnya, Dajjal membawa surga, neraka, api dan air. Rasulullah bersabda, Dajjal akan membawa surga dan neraka. Surganya adalah neraka, namun nerakanya adalah surga. Dia juga bersabda, dia akan membawa api dan air. Apinya adalah air, namun airnya adalah api. Beliau juga bersabda, aku lebih mengetahui apa yang dibawanya. Bersamanya terdapat dua sungai yang mengalir. Salah satunya yang terlihat oleh mata seperti api yang berkobar, dan yang terlihat oleh mata bagaikan air yang mengalir. Salah satu riwayat ini lain menyebutkan, adapun yang terlihat oleh manusia seperti air, sebenarnya itu adalah api yang membakar. Dan adapun yang terlihat oleh manusia seperti api, sebenarnya itu adalah air dingin yang sangat segar. Selanjutnya, Dajjal mampu mempengaruhi benda mati dan binatang. Dalam sebuah riwayat, Dajjal akan mendatangi satu kaum untuk mengajak mereka dan mengimaninya. Kaum ini menyambut ajakannya. Lalu ia tunjuk ke langit dan turunlah hujan. Dajjal menunjuk ke bumi, lalu bumi itu menumbuhkan tanaman-tanaman yang sangat subur. Binatang ternak yang mereka gembala pulang ke kandang dengan bulu yang melimpah, susu yang tebal. Susu yang melimpah. Lalu Dajjal mendatangi satu kaum yang lain untuk mengajak mereka dan mengimaninya. Kaum ini menentang dan menolaknya. Setelah itu, ia meninggalkan kaum yang menolaknya ini. Setelah itu, kaum yang menolaknya ini pun berubah menjadi sengsara. Tanah mereka menjadi gersang, tanaman mereka juga mati. Dajjal berjalan di lahan mati tersebut dan berkata, keluarkanlah harta terpendammu. Sesungguhnya, lahan mati ini pun mengeluarkan harta terpendamnya. Selanjutnya, para pengikut Dajjal. 1. Orang Yahudi. 2. Orang-orang munafik dan kafir. Dajjal akan singgah di padang tandus di balik Uhud. Kemudian Madinah bergoncang selama 3 kali. Orang-orang kafir dan munafik pun akan keluar untuk menemui Dajjal. Yang ketiga, orang-orang Arab Badu yang bodoh. Yang keempat, kaum yang wajahnya seperti perisai. Dan yang kelima, kaum wanita. Dan yang keenam, kaum LGBT. Dari pidato di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, jika kalian ingin selamat daripada fitnah Dajjal, ikutilah beberapa cara berikut ini. 1. Menghindari pertemuan dengannya. Jika Dajjal sudah keluar, maka menjauhlah. Sebab orang yang menemui Dajjal dan justru akan menjadi pengikut setia Dajjal. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Barang siapa diuji dengan apinya Dajjal, hendaknya ia memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang keempat, menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Yang kelima, membaca seluruh surah Al-Kahfi. Barang siapa membaca seluruh surah Al-Kahfi, maka ia akan terhindar daripada fitnah Dajjal. Yang keenam, mempersenjatai diri dengan ilmu agama. Yang ketujuh, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala di setiap penghujung salat dengan baca doa berikut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamat.